Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Yuniardi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor peserta 2004 6002 710068. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja perekaman video praktek pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, baik semua ya. Oke, anak-anak, wah ini nampaknya ceria-ceria semua hari ini. Pokoknya tetap semangat ya, semangat belajar walaupun di rumah ya. Oke, Pak Akbar akan mempresentasikan terlebih dahulu layar. Nanti coba silakan kalian lihat sudah muncul di layar kalian atau belum. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Saya ulangi lagi, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Oke, sudah? Nah, anak-anak, mari sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa supaya nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Atau salah satu nanti mimpin, ayo siap. Atau Mbak Fania. Mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi yidni ilma wa riyuhni fahma. Amin. Nah, semoga dengan kita berdoa tadi pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar ya anak-anak ya. Nah, sekarang mari anak-anak untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Nanti akan ada nadanya, silakan anak-anak bisa sambil bernyanyi yang ceria ya, yang keras. Oke, saya putar. Ayo semuanya menyanyi ya, mic-nya dibuka, ayo menyanyi. Mikrofonnya dibuka. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban hidupmu. Pancasila dasar negara, rakyat hati kita, pribadi bangsa. Nah, luar biasa ya. Semuanya tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semoga dengan menyanyikan tadi rasa cinta kita terhadap tanah air kita bisa semakin meningkat. Oke anak-anak, coba sekarang absen dulu ya, absen dulu, Pak Akbar absen. Anak-anak bisa mengirimkan nama-namanya melalui chat ya, melalui chat yang ada pada Google Meet ini, sehingga nanti bisa tahu, siapa saja yang hadir pada kegiatan hari ini. Coba silakan tuliskan. Karena berkelompok maka tuliskan semua anggota kelompoknya yang ada pada kelompok kalian. Oke, Trisnanda Leila, Maheswari, Ayaskia Tiara, oke sudah. Oke, yang lainnya? Siapa lagi yang hadir hari ini? Tina Angga Fitri. Terus
Layarnya dihidupkan anak-anak, layarnya. Kok nggak kelihatan muka wajahnya ini? Arab siapa? Saya kirim. Arif. M Fadil ya, M Fadil sudah masuk. Masuk betul. Andara, Dini, Keila, Keisa. Sudah ditulis semua ya? Atau ada yang belum? Ada yang belum dituliskan namanya? Oke, nanti Bapak cek lagi ya lewat chat siapa saja yang hadir pada hari ini. Nanti akan Bapak masukkan ke dalam absen. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Ayu Ningtyas Kusumawardhani ya, oke. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, akan Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nanti melalui kegiatan diskusi diharapkan siswa mampu menganalisis isi dan amanat pantun dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati slide PowerPoint, maka nanti diharapkan siswa dapat menganalisis jenis dan ciri-ciri pantun dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, diharapkan siswa mampu melisankan pantun hasil karya pribadi dengan benar. Yang keempat, melalui pengamatan video, diharapkan nanti siswa dapat menganalisis macam-macam penyakit yang mengganggu organ peredaran darah manusia dengan benar. Dan yang kelima, melalui pengamatan video, diharapkan nanti anak-anak dapat menganalisis penyebab penyakit yang mengganggu organ peredaran darah dengan benar. Dan yang keenam, melalui pengamatan video, diharapkan anak-anak dapat menemukan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia dengan benar. Dan yang terakhir, ini yang ketujuh, melalui kegiatan diskusi, nanti diharapkan anak-anak mampu mempresentasikan bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia dengan benar. Nah, kita mulai dari pembelajaran yang pertama. Bapak akan menampilkan video, nanti silakan anak-anak amati apa yang disampaikan dalam video tersebut ya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak AB, AB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat.
Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Nah, itu tadi anak-anak video tentang Hari ini kita pantun ya. Nah, coba Pak Ber mau tanya dulu kepada anak-anak, informasi apa yang didapat dalam video mengenai pantun tadi? Coba dijawab, ayo. Siapa yang tadi mendengarkan pasti bisa menjawab. Coba kelompoknya Mbak Kaila. Tadi Pengertian pantun, Pak. oh iya, pengertian pantun. Terus apa lagi? Apa lagi? Oke, coba kelompoknya Mbak Laila. Coba kelompoknya Mbak Laila. Mana ini kelompoknya Mbak Laila tadi ya? Pantun, Pak. Apa? Ciri-ciri pantun. Iya, betul sekali ya. Ciri-ciri pantun ada di situ ya. Oke, luar biasa sekali. Ya. Nah, anak-anak, kalian kan sudah dibikin kelompok ya. Nah, tugas anak-anak sekalian, silakan anak-anak siapkan LKPD yang kemarin sudah Bapak berikan. Siapkan LKPD yang kemarin Bapak berikan ya. Coba dibuka ya, lembar kerja peserta didiknya, silakan dibuka. Oke, sudah. Nah, itu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kalian bekerja kelompok. Di situ kan ada sebuah pantun ya. Ada sebuah pantun, kemudian kalian amati pantun tersebut. Kalian amati pantun tersebut. Setelah itu silakan jawab pertanyaan yang ada di nomor 2. Lakukan analisis tentang isi atau amanat yang disampaikan pada pantun di atas. Nah, tadi di video kan juga sudah dijelaskan ya bagaimana cara mencari amanat sebuah pantun. Nah, anak-anak sekarang tugasnya coba silakan amati pantunnya, kemudian lakukan analisis mengenai isi atau amanat dari pantun tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa sekarang silakan anak-anak ya, anak-anak mengerjakan ya secara kelompok ya, silakan. Coba dikerjakan. Nah, itu diskusi bersama itu. Kelompoknya Mbak Aira ya itu ya. Nah, Mbak Aira silakan diskusi bersama ya. Didiskusikan itu kira-kira pantun tersebut isinya apa ya? Amanat yang disampaikan apa ya? Nah, coba kalian amati. Sudah selesai belum? Kelompok Pak Fania sudah selesai belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Kelompoknya Mas Herlino. Kelompoknya Mas Herlino sudah selesai atau belum? Sudah ya, sudah. Oke, kemudian saya cek lagi kelompoknya Mbak Andara. Sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, sekarang saya minta kelompoknya Mbak Laila, salah satu anggota kelompoknya, silakan siapa saja boleh. Presentasikan kira-kira amanat yang ada pada pantun tersebut apa ya? Coba silakan dibacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Untuk kelompoknya Mbak Laila. Amanat yang disampaikan pada pantun di atas adalah jangan mencoret-coret tembok yang sudah dibersihkan atau yang belum dibersihkan. Oke, bagus ya, luar biasa. Nah, itu salah satunya ya. Jadi kalau misal ada orang yang habis ngecat itu kan sekarang ya, kalau yang rumahnya pinggir-pinggir jalan itu kadang ada anak-anak yang usil. Habis dicat bagus-bagus kemudian dipiloki. Wah, itu kan bisa merusak ya dan merugikan orang lain itu. Kasihan yang sudah ngecat capek-capek akhirnya cuma dicoret-coret. Nah, anak-anak nggak boleh ya seperti itu ya. Jadi amanat dari pantun tersebut betul sekali ya apa yang dikatakan sama kelompoknya Mbak Laila.
Jadi kalau misal udah ada tembok ya, misal ya di sini tembok ya, yang udah dibersihkan, jangan dicoret-coret lagi. Kasihan yang membersihkan. Karena ada pepatah, kebersihan itu kan sebagian dari iman. Kalau oke, coba lagi satu kelompok lagi dari kelompoknya Mbak Andara. Coba kelompoknya Mbak Andara, pendapatnya seperti apa? Nah, oke, salah satu coba bacakan hasil dari diskusi kelompok kalian. Tembok yang kotor sudah dibersihkan, tidak boleh dicoret atau dikotorkan lagi. Oke, ya. Kalau udah ada tembok yang dibersihkan, jangan dicoret-coret lagi ya. Isinya dari pantun itu ya. Betul sekali. Nah, amanatnya apa? Amanatnya ya itu tadi. Kalau misal ada suatu nggak cuma tembok saja ya mungkin ya. Ada suatu tempat sudah dibersihkan, jangan kita kotori lagi ya. Kasihan yang sudah membersihkan. Seperti tadi ya Bapak katakan, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah itu, terima kasih ya. Terima kasih sudah mempresentasikan diskusi kelompoknya. Berikutnya anak-anak. Nah, akan Bapak sedikit berikan penguatan, walaupun di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari juga tentang pantun ya. Tapi ini Pak Akbar sampaikan lagi biar anak-anak selalu ingat ya. Selalu ingat apa tuh ciri-ciri pantun itu. Nah, ciri-ciri pantun yang pertama apa anak-anak? Yaitu bersajak api-api. Artinya nanti akhiran-akhiran dari pantun itu ya baris pertama itu sama dengan yang baris ketiga, baris yang kedua sama dengan baris yang keempat. Jadi nggak boleh kalau belakangnya itu sama semua. Nah, itu bukan pantun nanti. Ya harus A, B, A, B. Tapi bukan terus belakangnya A, terus B, A, terus B, enggak. Cuma yang sama aja ya, 1 sama dengan 3, 2 sama dengan 4. Kemudian yang kedua, setiap bait terdiri atas 4 baris. Jadi setiap satu rangkaian itu ya, satu rangkaian. Kalau dalam bacaan satu paragraf gitu ya, itu hanya terdiri dari 4 baris saja. Yang ketiga, setiap baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jadi gini, misal berakit-rakit dahulu. Nah, misalkan ada pantun yang seperti itu ya. Ini terdiri dari berapa? Dari 8 suku kata. Kemudian ada lagi. Berenang-renang kemudian. Nah, berarti yang baris ini tadi terdiri dari 9 suku kata. Itu cara menghitung suku katanya seperti itu. Jangan hanya gini misal. Ada ya yang kayak gitu ya. Masak air biar mateng, masak air biar mateng kayak yang di TV itu. Nah, kalau itu bukan pantun ya. Ya, pantun buat lelucon saja ya. Tapi kalau pantun paling enggak setiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang keempat, yang terakhir, baris pertama dan kedua dalam pantun itu disebut dengan sampiran, kemudian baris ketiga dan keempatnya disebut dengan isi ya. Oke. Nah, tadi juga sudah disampaikan dalam video ya, bagaimana cara mencari amanat dalam sebuah pantun. Jadi pantun itu dibikin itu enggak asal-asalan ya, tetapi ada amanat yang pengen disampaikan ya. Jadi kalau besok kalian buat pantun harus ada amanatnya yang harus disampaikan. Nah, coba anak-anak, di sini ada gambar ya. Nah, ada gambar. Kira-kira itu gambar apa ya? Kelompoknya Mbak Aira coba jawab, itu kira-kira gambar apa ya? Sakit jantung. Orang kena sakit jantung. Oke, boleh. Mbak Fania, kelompoknya Mbak Fania, Mbak Ayu, Mbak Sesya. Orang tua yang dadanya sakit. Orang tua yang dadanya sakit. Nah, betul juga ya. Nah, di sini kan ada gambar orang tua, kemudian ada gambar jantung ya di sebelahnya. Nah, orang tua tersebut adalah orang yang sedang terkena penyakit jantung. Nah, penyakit jantung itu adalah salah satu penyakit atau gangguan pada organ apa? Organ peredaran darah manusia. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang itu anak-anak. Nah, yaitu penyakit atau gangguan organ peredaran darah. Walaupun kemarin sudah kita singgung sedikit ya. Apa saja itu penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan organ
peredaran darah manusia. Nah, sekarang coba anak-anak amati Media video yang pembelajaran akan Bapak tampilkan. gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Nah, itu ya anak-anak, macam-macam gangguan organ peredaran darah. Ada anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia, jantung koroner, dan stroke. Kemarin kan sudah saya jelaskan tentang apa tuh penyebabnya dari gangguan-gangguan organ peredaran darah tersebut. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah? Biar kita sehat selalu, organ peredaran darah kita selalu lancar, sehat, kita terhindar dari penyakit-penyakit tadi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang penting anak-anak. Nah, anak-anak silakan amati video yang akan Bapak tampilkan lagi ini. Halo, hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Anak-anak amati ya. Sudahkah kamu menjaga kesehatan organ peredaran darahmu? Kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak mengalami gangguan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan rajin berolahraga. Olahraga minimal 2 kali dalam seminggu dapat memperlancar aliran darahmu. Cara yang kedua adalah dengan istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja, karena organ tubuhmu juga perlu beristirahat. Cara yang ketiga adalah dengan menjaga pola makanan sehari-hari. Daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan sangat baik untuk tubuhmu. Ayo, makan makanan sehat setiap hari. Cara yang keempat adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok. Dengan menghentikan kebiasaan merokok, kamu dapat terhindar dari penyakit jantung. Cara yang kelima adalah dengan menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuhmu. Cara yang keenam adalah dengan menghindari stres berlebihan. Kamu dapat menghindari stres dengan cara liburan bersama keluarga, menonton TV, berbelanja, dan bernyanyi. Nyanyi juga bisa menghilangkan stres. Cara yang ketujuh adalah dengan menjaga berat badan agar tetap ideal. Cara yang terakhir yaitu dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter, kamu akan mengetahui kondisi kesehatanmu saat ini. Nah, itu tadi anak-anak video tentang apa? Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, itu kelihatan itu Mas Arif itu. Coba saya mau tanya dulu nih kelompoknya Mas Arif nih. Ya, kelompoknya Mas Arif. Berdasarkan video tadi, bagaimana cara menjaga atau memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia? Coba sebutkan satu saja, Mas Arif. Rajin berolahraga. Rajin berolahraga, luar biasa Mas Arif. Nah, coba kelompok yang lain. Kelompoknya Mbak itu Andara. Nah, kelompoknya Mbak Andara. Sebutkan salah satu ya cara menjaga kesehatan organ peredaran darah berdasarkan video tadi. Tidak merokok. Tidak merokok, boleh ya, sip, bagus sekali. Satu lagi, yuk kelompoknya Mbak Ayu. Kelompoknya Mbak Ayu. Iya, makan makanan yang bergizi juga bisa. Nah, luar biasa, semuanya bisa menjawab ya. Berarti telah tadi mengamati videonya dengan baik. Oke, berikutnya anak-anak, kita akan mencoba mengerjakan kembali
berdiskusi kembali mengenai penyakit organ peredaran darah manusia. Silakan anak-anak buka lagi LKPD-nya yang kedua. Silakan anak-anak buka LKPD-nya yang kedua. Sudah, itu kan lembar kerja peserta didik 2. Kemudian bawahnya ada judulnya penyakit organ peredaran darah manusia. Yang halaman berikutnya ya anak-anak ya. Oke, kalau sudah dibuka, silakan anak-anak diskusikan. Nah, sekarang diskusikan lagi tentang ini ya, penyakit organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya. Tadi kan anak-anak sudah mengamati video, sekarang anak-anak mengerjakan, isikan di dalam tabel nama penyakitnya apa, kemudian cara pencegahannya bagaimana. Saya ulangi lagi, anak-anak silakan berdiskusi tentang penyakit-penyakit organ peredaran darah manusia tadi. Tuliskan nama penyakitnya ya pada tabel itu dan cara pencegahannya. Nah, anak-anak selain nanti bisa mencari-cari dari buku ya, tadi kan sudah mengamati video, kemudian anak-anak bisa mencari juga di internet. Mencari di internet tentang penyakit organ peredaran darah manusia dan cara pencegahannya. Silakan anak-anak diskusikan bersama teman kelompoknya. Oke, itu kelompoknya Mbak Fania sudah berdiskusi ya. Oke, bagus itu ya, lanjutkan diskusinya. Saya mau lihat kelompoknya Mas Herlino. Coba dihidupkan mikrofonnya biar nanti kelompoknya bisa masuk ke layar. Oke, sudah. Teman-temannya mana ini? Mbak Leila? Nggak kelihatan. Nah, itu ya kelihatan tuh Mbak Tiara. Oke. Nah, coba didiskusikan ya. Mas Herlino juga itu. Kok belum kelihatan ini ya? Nah, itu kelihatan wajahnya. Nah, coba didiskusikan bersama temannya ya itu ya. Oke, coba sebutkan penyakitnya apa, kemudian cara pencegahannya bagaimana. Oke, sudah. Oh, nampaknya ini sudah pada selesai ya. Kelompoknya Mbak Keila Keisa apakah sudah selesai? Belum. Masih belum ya. Kita tunggu. Kelompoknya siapa yang sudah ya ini ya. Mbak Fania, kelompoknya sudah selesai belum? Oh, sudah ini kelompoknya Mbak Leila sudah. Oke, bagus. Kelompoknya Mbak siapa? Mbak Andara, Mbak Aira. Mbak Andara, Mbak Aira, Mbak Dini ya. Sudah pada selesai atau belum? Sudah selesai belum itu? Kelompoknya Mbak Aira? Sudah ya. Oke. Sekarang karena sudah selesai semua ya. Saya minta kelompoknya Mas Robert salah satu anggotanya untuk membacakan satu jawaban saja dari kelompok kalian. Sebutkan nama penyakitnya apa, kemudian cara pencegahannya bagaimana. Tadi Mas Arif sudah jawab ya. Sekarang gantian yang siapa? Mbak Keila atau Keisa? Atau Mas Robert? Nah, Mas Robert, silakan dibacakan. Penyakit stroke. Penyakit stroke, oke. Cara pencegahannya bagaimana? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, oke. Selain itu apa? Minum air putih. Iya, boleh juga banyak minum air putih. Jangan banyak makan makanan yang berkolesterol tinggi ya. Kayak seafood, makanan-makanan cepat saji, ya itu nanti akan menaikkan tekanan darah kalian ya. Tapi biasanya di usia-usia tua ya. Pokoknya jangan makan makanan, banyak berolahraga aja. Banyak berolahraga, insya Allah nanti peredaran darahnya akan selalu sehat. Oke, gantian masuk ke kelompoknya Aira, kelompoknya Mbak Aira. Kelompoknya Mbak Aira. Sebutkan salah satu hasil diskusi kelompok kalian, penyakitnya apa? Mas Bagus mungkin, bacakan Mas Bagus. Banyak minum air putih. Apa? Penyakitnya apa penyakitnya? Ginjal ya tadi ya? Ya, penyakit ginjal, banyak minum air putih. Oke, bagus. Ya, kembali lagi ke kelompoknya Mbak Fania. Mungkin leukemia, oke. Cara pencegahannya bagaimana? Menghindari leukemia.
tidak merokok, Iya, dan makanan bergizi dan seimbang. iya, betul sekali ya. Tadi banyak sekali ya cara pencegahannya yang disampaikan. Oke, terima kasih. Semuanya sudah bisa menjawab dengan baik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran kita anak-anak. Nah, sedikit Bapak singgung kembali tentang gangguan kesehatan organ peredaran darah tadi ya. Ada yang pertama ada jantung koroner ya. Kemarin penyebabnya sudah Bapak sampaikan. Kemudian ada stroke, hipertensi, hipotensi. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Kalau hiper itu berarti tekanannya darahnya tinggi. Kalau hipo rendah ya. Jangan sampai kebalik antara hiper sama hipo. Kemudian ada varises. Nah, bagi anak-anak cowok ini atau mungkin punya cita-cita ya menjadi angkatan TNI atau Polri, itu biasanya dalam tesnya itu akan dicek varises atau tidak. Nah, kalau varises itu kecil kemungkinan nanti akan diterima. Jadi anak-anak harus menjaga ya, menjaga bagaimana agar nanti tidak varises. Kemudian ambeien atau wasir. Nah, biasanya ini terjadi di anus ya. Jadi ketika mau mengeluarkan feses itu terasa sakit, kemudian sampai ada darahnya, biasanya sampai keluar darah. Kemudian ciri-cirinya buah duduk juga sakit nanti. Ya, itu wasir atau ambeien. Nah, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia itu ada dua macam ya, ada yang faktor keturunan, ada yang faktor non keturunan. Kalau keturunan itu memang dari turun temurun dari mungkin simbahnya, orang tuanya, kemudian anaknya itu terkena. Nah, untuk yang faktor non keturunan itu kayak anemia itu non keturunan. Kemudian ada lagi selain itu leukemia itu juga non keturunan. DB juga non keturunan ya, bukan karena dari simbahnya ya. Kemudian yang faktor keturunan, contohnya ya ada hemofilia. Jadi kalau misal terluka, darahnya sulit untuk berhenti. Contohnya seperti itu. Kemudian ada talasemia. Nah, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah tadi, saya ulangi anak-anak. Yang pertama tadi ada berolahraga secara teratur, tidak mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, makan makanan yang bergizi dengan menu yang seimbang, hindari merokok ya, hindari merokok, minuman beralkohol, apalagi narkoba, jangan sampai. Kemudian mengendalikan emosi, jangan mudah marah-marah ya, karena bisa menyebabkan hipertensi ya. Kemudian istirahat yang cukup, jangan begadang. Ada lagi tadi berekreasi untuk menghilangkan ketegangan dan kejenuhan. Jadi kalau kalian rasa penat, piknik lah, piknik kemana aja, orang tua mungkin. Tapi ingat, karena sekarang kondisinya masih pandemi, pikniknya ke tempat-tempat yang tidak terlalu ramai pengunjungnya. Oke, itu untuk cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia, anak-anak. Nah, berikutnya evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini nanti Bapak akan mengirimkan link dalam grup WA kalian ya. Linknya nanti akan setelah kalian klik, kalian akan masuk ke dalam web quizzes. Nah, di situ nanti ada game yang isinya adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan. Silakan anak-anak coba. Nanti akan Bapak kirimkan linknya ini di grup WA. Nanti tinggal kalian klik. Nah, masuk ke webnya, isikan nama kalian, kemudian klik mulai. Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti kalian bisa di situ bisa berkompetisi karena nanti ada hasilnya ya, ada hasilnya. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, coba dari tadi sampai sekarang ini kita sudah belajar apa saja ya anak-anak ya? Ayo, coba kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Materi apa saja yang sudah anak-anak pelajari dari pagi tadi sampai sekarang? Yuk, mic-nya bisa dihidupkan. Ya, oke. Tentang peredaran darah. Kemudian apa lagi tadi? Yang pertama. Oke, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Sip. Kemudian yang pertama tadi apa? Yang pertama kali?
Pantun, iya, bagus sekali. Nah, berarti anak-anak tadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, Pak Fer punya pantun buat kalian nih. Jemur pakaian di atas loteng, nunggu kering sambil makan lemper. Kelas 5 memang cantik dan ganteng. Mereka juga pintar dan berkarakter. Nah, sampai di akhir, di ujung pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Nah, Pak Fer berpesan ya, karena kondisi kita masih pandemi, anak-anak harus selalu ingat pesan ibu yang dinyanyikan sama Padi ya, Bunda Padi. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua apa? Cuci tangan pakai apa? Pakai sabun ya. Yang ketiga jaga jarak. Dan yang keempat hindari apa? Iya, hindari kerumunan ya. Kalian boleh pergi kemana saja boleh, tapi jangan lupa perhatikan protokol kesehatannya. Dan jangan ke tempat-tempat yang ramai, yang sampai berdesak-desakan, jangan dulu. Ada saatnya besok kita bisa hidup normal seperti sedia kala lagi. Yang penting kita harus selalu berdoa anak-anak. Ya harus selalu berdoa. Pokoknya harus selalu semangat ya. Jangan sampai kita loyo di rumah. Harus selalu semangat. Karena semangat nanti akan juga bisa menaikkan imun kita ya. Sehingga kita akan terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah Mbak Fania yang memimpin doa. Sekarang saya minta kepada siapa ya? Mas Arif, Mas Arif. Oke. Ya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua anak-anak. Anak-anak tetap sehat ya, tetap semangat. Ya, tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.